Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kami adalah kelompok yang terdiri atas Elson Enggrio, Melvin, Roland Ong, Thompson, dan Willianto. Topik yang telah kami pilih adalah partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital. Pertama, apa itu definisi kewarganegaraan? Hubungan timbal balik antara individu dengan negara. Prinsip utama dari kewarganegaraan adalah partisipasi aktif dalam dunia politik. Ini tidak berarti kamu perlu kampanye, tapi partisipasi bisa mengambil bentuk lain juga. Sebelum itu, apa itu yang dimaksudkan dengan partisipasi? Keterlibatan. Yang dalam konteks ini secara spesifik merujuk ke keterlibatan warga dalam kehidupan publik yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Apa itu demokrasi digital? Demokrasi digital adalah proses permusyawaraan, pemufakatan yang terjadi secara daring atau menggunakan media daring seperti sosial media. Contoh partisipasi yakni penyampaian pendapat, mengawasi pemerintahan, perdebatan, penyampaian kritik, dan lain sebagainya. Sebelum dunia digital, kamu pergi ke forum resmi. Dan forum resmi yang menyampaikan pendapat yang kamu sampaikan di forumnya ke pemerintahan. Hal ini memicu masalah birokrasi panjang yang memakan waktu. Hal ini juga menimbulkan masalah lain berupa masalah orang di tengah, di mana pendapat atau kritik yang kamu sampaikan di waktu forum bisa diubah demi kepentingan orang tengah tersebut, tanpa kamu ketahui dan tanpa pemerintah mengetahui. Setelah dunia digital mengunggah secara daring, diskusi daring, dan pendapat bisa langsung dilihat oleh pihak pemerintah yang lebih cepat sesuai kecepatan internet dan menghilangkan orang di tengah. Tetapi adanya dunia daring memicu masalah baru juga. Halo, perkenalkan saya Thompson Lim, NPM 2531193, dan kita akan masuk ke tantangan demokrasi digital. Nah, yang membuat demokrasi digital susah itu ada beberapa. Yang pertama, hoax. Di dunia digital ini, informasi kan sudah menyebar dengan cepat. Bisa dimulai dari satu orang yang menyebarkan ke beberapa, dan masing-masing dari beberapa itu menyebar ke banyak lainnya. Nah, bayangin kalau hoax tersebut itu tentang pemerintah atau demokrasi yang membentuk persepsi negatif terhadap itu. Masyarakat bisa mulai berpikir, kalau partisipasi saya tuh tidak ada gunanya, buat apa saya ikut demokrasi? Jadi, hoax tuh bukan hanya menyebarkan informasi yang salah, tapi juga dapat mengurangi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Nah, yang kedua ada echo chamber dan polarisasi. Media sosial kan tiap hari menunjukkan kita apa konten yang kita ingin lihat. Nah, ketika kita terus melihat pendapat yang sama, kita lama-lama juga mulai merasa bahwa pendapat kita atau kelompok kita lah yang benar dan yang lain salah. Itu echo chamber. Nah, dari sana terbentuk polarisasi itu akibatnya dari polar chamber, yaitu dari echo chamber. Yaitu perbedaan pendapat yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi justru berubah menjadi perpecahan. Demokrasi itu membutuhkan perbedaan sebenarnya, bukan keseragaman pendapat. Nah, tantangan ketiga, partisipasi yang ramai itu belum tentu bermakna. Nah, kan misal salah satu postingan ini ada banyak like, share, dan komentar, itu memang menunjukkan aktivitas digital. Tapi karena aktif itu belum tentu berarti mereka berkontribusi dan membuat perubahan pada hal tersebut menentang. Membagikan informasi tanpa membaca dan memeriksa kebenarannya juga bukan berarti partisipasi demokratis yang berkualitas. Justru itu bisa menimbulkan ke tantangan pertama, yaitu mereka pun tak sengaja menyebarkan hoax. Jadi yang penting bukan hanya seberapa banyak kita partisipasi, tapi seberapa bermakna itu. Nah, prinsip yang harus kita terapkan agar tidak terjadi seperti itu, pertama, kritis untuk melawan hoax. Kita harus periksa sumber, pahami konteks, dan lalu baru percaya dan boleh share ke orang. Terus kita harus, kedua, bertanggung jawab. Kita harus pikirkan apa akibat yang akan timbul, dampak yang akan timbul kalau kita misal share ini ke media sosial.
Terus ketiga harus menghargai. Dunia kan ada banyak orang dan tentu pasti banyak pendapat. Kita harus tidak boleh menyalahkan itu semua. Jadi kita harus menghargai banyak pendapat itu dan tidak saling memusuhi. Keempat, kita harus konstruktif. Ini maksudnya kita jangan jika menemukan hal yang orang yang berpendapat salah, kita jangan hanya bilang ini salah dan memaki mereka. Kita harus memikirkan juga apa solusinya dan menjelaskan ke mereka. Terakhir, kita harus aktif. Ini berkaitan dengan tantangan ketiga tadi. Kita harus gunakan teknologi itu bukan cuma bersuara, tapi juga untuk mencari informasi, berdiskusi, mengawasi, dan juga mendorong perubahan. Pada akhirnya menjadi warga negara digital tuh bukan sekadar aktif di internet, tapi mampu menggunakan kebebasan digital secara kritis, bertanggung jawab, dan bermakna. Oke, sekarang saya akan jelaskan salah satu kasus dalam topik kita, yaitu partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital. Dan sebelum saya jelaskan, memperkenalkan nama saya Melvin dengan NPM 2531082 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, salah satu kasus yang kita akan masuk yaitu tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau singkatan CIKA ini sejak awalnya kemunculan telah mengalami polemik. Nah, fakta yang menarik ini yaitu RUU ini mulanya bernama RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, tapi kemudian sudah diubah namanya dari pemerintah menjadi RUU Omnibus Law Cipta Kerja seperti sekarang yang ini. Nah, RUU ini mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan kaum buruh. Sebabnya banyak pasal yang di dalamnya tu mengancam hak-hak para pekerja dan justru malah lebih besar keberpihakannya kepada pemodal. Memang niat ini RUU-nya tu adalah untuk menciptakan sentralisasi birokrasi, mendorong masifnya investasi di semua sektor. Namun pada kenyataannya tak berpihak pada rakyat, jauh dari kata keadilan. Niat awal itu seakan hanyalah tipu daya agar RUU dapat diterima oleh kalangan masyarakat sehingga bisa disahkan. Tapi sesungguhnya pasal-pasal dalam RUU itu menyimpan banyak masalah dan ancaman bagi pekerja dan sektor-sektor lainnya, termasuk juga sektor lingkungan. Mengapa RUU ini mengancam pekerja atau buruh dari hak-haknya? Nah, ini akan saya jelaskan. Dari upah minimum misalnya, dalam RUU itu upah diatur berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasilnya. Ini berarti pemerintahan memperlakukan upah per jam. Perusahaan dapat memanfaatkan pasal ini untuk menurunkan pembayaran upah ketika kapasitas produksi berkurang. Kemudian pada pasal 88 RUU ini diancam peran serikat buruh dalam penentuan upah. Bila RUU itu disahkan, maka hilanglah peran serikat buruh dalam penentuan upah. Padahal peran buruh sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan buruh dalam konteks pembahasan dan penentuan upah. Kemudian pada pasal 77A sudah menjelaskan bahawa tambahan jam kerja tergantung pada kebijakan perusahaan. Hal ini sungguh melanggar aturan karena ini sungguh mengancam kaum buruh, mendorong terjadinya eksploitasi pekerja secara habis-habisan. Nah, penjelasan-penjelasan di atas merupakan sejual dari banyaknya ancaman dan persoalan yang muncul bila RUU itu disahkan menjadi UU, yaitu undang-undang. Oleh karena sebelum terlambat, sebelum RUU itu disahkan, keberpihakan harus ditegaskan. Bersama buruh bersatu menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi untuk kasus kedua ini ada 17+8 tuntutan rakyat. Dan sebelumnya saya Elvin Inggrio dengan NPM 2531123. Jadi 17+8 tuntutan rakyat ini terjadi pada Agustus tahun lalu atau 2025. Jadi tuntutan ini merupakan hasil yang diambil dari berbagai aspirasi masyarakat di media sosial yang kemudian dirumuskan oleh tokoh-tokoh media sosial pada 1 September 2025. Tuntutan ini berawal dari karena adanya aksi demonstrasi yang terjadi sebelumnya untuk menentang tunjangan yang fantastis yang diterima para anggota parlemen di Indonesia. Para demonstran juga menuntut dihapusnya kebijakan yang menguntungkan konglomerat dan militer.
Mereka juga menuntut transparansi penuh atas gaji dan anggaran DPR, serta pembatalan rencana kenaikan gaji. Tuntutan ini berisi 25 poin, tuntutan yang dimana 17 poin tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam 1 minggu, dan 8 tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi dalam 1 tahun. Tuntutan jangka pendek itu meminta mencabut revisi UU TNI 2025, membebaskan pengunjuk rasa yang ditahan, menangguhkan tunjangan DPR, dan memastikan kondisi kerja yang adil. Tuntutan panjang meminta audit dan reformasi DPR, merevisi undang-undang perpajakan dan anti korupsi, desentralisasi fungsi kepolisian, dan lain-lain. Kasus ini dapat menjadi salah satu contoh bahwa partisipasi masyarakat, walaupun melalui platform digital, itu sangat penting dalam demokrasi Indonesia. Untuk bagian kesimpulan, saya akan jelaskan. Nama saya Roland Ong dengan NPM 2531133. Sebagai kesimpulan, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi dan tidak hanya terbatas pada kegiatan pemilu. Perkembangan teknologi digital telah memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi melalui media sosial, diskusi publik, petisi, kampanye, penyampaian kritik, hingga pengawasan terhadap pemerintah. Namun, demokrasi digital juga memiliki tantangan seperti hoax, echo chamber, ujaran kebencian, partisipasi yang tidak bermakna, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa dan warga digital harus menggunakan teknologi secara kritis, bertanggung jawab, aktif, menghargai orang lain, dan konstruktif. Sekian dari kami, terima kasih.